Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mulai Dari Nol. Oke, kalau di video sebelumnya kita batasin akses user pakai policy, nah kita sekarang pakai get ya. Sekarang juga kita mau nentuin aksesnya itu lewat database ya. Kemarin kan kita ngetes doang ya, hardcode istilahnya. Nah ini teman-teman sesuaiin dulu yang di bagian master access. Ini ada gua ubah ya. Jadi di master accessnya ini, atau istilahnya ini role ya, role-nya dia sebagai admin sama user. Ini teman-teman boleh silahkan sesuaiin, kalau mau lebih dari ini silahkan. Kemudian untuk di bagian akses user ini disesuaikan juga. Di sini kita punya dua user ya, satu ini kode user, satu ini Abdul, tiga ini Budi ya. Jadi Abdul ini sebagai user 2 dan Budi ini sebagai admin, jadi gitu ya. Oke, sekarang kita login dulu sebagai Budi. 1 2 3 4 5 6. Budi harusnya dia bisa nambah data. Oh ya, ini perlu ada yang kita perbaiki ya teman-teman ya. Di video sebelumnya kita ada lupa nih nambahin return di sini. Oke, harusnya ada return ya. Oke, jadi kurang itu. Nah, jadi si Budi ini dia bisa nambah data. Nah, sekarang kita mau buatnya pakai get dan kita ambil dari database. Tapi ini kita biar tahu nih siapa yang login nih, kita ganti aja nih di bagian headernya nih. Kita buka header.blade. Nah, di bagian sini nama kita ganti aja user, kemudian name ya, kalau nggak salah sih name. Nah, Budi dia bisa nambah data. Oke, nah kita kalau sekarang itu kalau mau pakai get ya, kita kan mau pakai get, kita register di boot ini. Jadi kita pakai get di sini. Ini udah kita import ya dari package getnya. Kemudian kita define, kita tentuin apa yang mau kita buat. Kita buat tambah data ya, tambah data. Kemudian parameter kedua kita bikin class closure function di sini user. Oke, kemudian kita titik koma dulu ya. Di sini kita return true misalkan, berarti dia pasti bisa nambah data nih. Kita cek di controller, bukan di controller ya, di blade, divisi.blade. Di sini tambah datanya. Nah ini jadi udah bukan tambah divisi. Ini kita copy aja dulu ya, kita backup ya. Sini jadi tambah data. Ini parameter keduanya saat ini kita belum perlu. Jadi kayak gini. Kalau oke ini, nah tetap ada ya tambah datanya. Kalau misalkan kita returnnya false, nah oke, jadi 0 di sini 0 ya. Oke, jadi kalau kita balikin nilai true, maka dia bisa allow ya, statusnya bisa ngakses gitu ya, atau terpenuhi ya authorizationnya. Kalau 0 ya berarti jadi nggak terpenuhi, jadi nggak masuk ke statement ini ya, scan ini tambah data. Nah sekarang gimana kita mau ambil dari database ya. Oke, jadi kita buat dulu variabel role di sini untuk nampung role-nya. Kita import juga kelas user di sini. Oke, user, model user ya. Kemudian kita find dengan ID yang kita dapat dari user ID. Ini berarti user yang login ID-nya berapa ya. Ini kan Budianto, ID-nya tadi 3 kan. Kemudian kita role. Oke, titik koma. Kemudian karena ini array ya, kita pakai for each ya, for each string role
string r. Kita return if ya, kita bikin kondisi dulu if si string r id itu kan id dari role-nya ya, id dari role sama dengan 1, ini admin kan, maka kita return true gitu ya. Nanti else-nya kita return null, koma. Oke, kita refresh. Nah, ini bisa kalau kita login sebagai Abdul 1234556, kita cek ya, masuk master data divisi. Nah, dia nggak bisa akses ya. Ini kan kita dapat dari relasi kita ya, many to many role itu. Nah, ini dari sini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang ngikutin harusnya nyambung nih, ikutin dari awal ya. Nah, kemudian untuk kita buat lagi untuk delete datanya ya, kan ini sama ya, tapi ini kita ubah jadi delete data, kemudian di view-nya berarti di sini kita juga ubah jadi delete data. Oke, refresh. Nah, hilang. Kalau misalkan login sebagai Budi 1234556 tampil ya. Oke, nah, kemudian untuk di bagian ini ya, aksesnya kita tambahin juga, nanti kita di controller ya, divisi controller kita buka. Nah, di sini jadi kita nggak pakai authorize lagi ya, kita pakai keyword get juga. If kalau ini ya, getnya kita ambil yang dari package, kita import dulu. Oke, allows access ya. Misalkan kita buat dulu nih di sini akses. Di sini akses. Oke. Jadi kalau si admin pokoknya dia bisa ngakses menu si divisi ini ya. Nah, allow dari akses, maka ini kita tampung dalam sini, atau kita balik deh ya. Kalau dia nggak bisa akses, di sini kita redirect nih, return redirect, kita redirect ke route dashboard. Oke, gini. Coba kita refresh di sini, Budi, route dashboard nggak ada. Coba kita cek dulu di route kita. Dashboard ini namanya, kita nggak punya nama ya. Kita kasih nama aja ya, name dashboard. Oke, refresh. Nah, balik lagi nih ke dashboard. Dia mau ke divisi, nggak bisa, balik-balik terus ke dashboard karena dia nggak punya akses ya. Nah, kalau dia nggak punya akses nih, mending kita nggak usah tampilin kan. Kita buka di navigasi kita ya, di sidebar. Oke, kita cari divisi. Nah, di sini ini kan masih statis juga ya. Nanti kita coba deh ya untuk sidebar ini atau navigasi, kita ambil dari database ya. Nah, di sini kita pakai sama kayak yang sebelumnya, can apa tadi, akses ya. Oke, ini kita nggak perlu, ini kita pindahin di sini. Jadi kalau dia bisa akses, dia baru nampil nih si divisinya. Oke, kita refresh.
Ini kan ada ya, refresh. Oh, tetap ada ya. Oh, Budi memang punya akses ya, dia makanya nampil. Coba Abdul ya. Abdul 1 2 3 4 5 6. Kita cek di sini nggak nampil. Oke, sip teman-teman ya. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kita di sini pakai get ya untuk kita batasin akses user. Mungkin juga selanjutnya kita coba tentuin permissionnya ya lewat database. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.